Geger. Perombakan total skuad Garuda. Wajah-wajah baru berdarah Eropa siap unjuk gigi. Rumor panas mengenai rencana perombakan besar-besaran skuad tim nasional Indonesia kembali mengguncang jagat sepak bola tanah air. Setelah beberapa tahun terakhir gencar memperkuat tim melalui pemain diaspora dan naturalisasi, kini PSSI dikabarkan kembali melebarkan radar pencarian talenta keturunan Indonesia yang berkarier di kompetisi Eropa. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia yang semakin kompetitif, bukan hanya di level Asia Tenggara, tetapi juga mampu berbicara lebih banyak di pentas Asia dan dunia. Perubahan komposisi skuad menjadi salah satu isu yang paling menarik perhatian. Sejumlah pemain muda yang memiliki darah Indonesia dan sedang meniti karir di Eropa mulai dikaitkan dengan kemungkinan masuk radar timnas. Mereka dinilai memiliki pengalaman, kualitas teknik, serta pemahaman taktik yang dapat memberikan warna baru bagi permainan Garuda. Namun, tentu saja, kabar mengenai nama-nama tersebut masih harus ditunggu kebenaran resminya. PSSI dan tim pelatih tetap memiliki pertimbangan khusus sebelum seorang pemain benar-benar diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia. Misi besar memperkuat kedalaman skuad. Perburuan pemain diaspora bukan semata-mata tentang mencari pemain dengan nama besar. Salah satu tujuan utamanya adalah memperkuat kedalaman skuad di berbagai posisi. Persaingan sepak bola internasional semakin ketat. Tim nasional tidak cukup hanya memiliki 11 pemain utama dengan kualitas tinggi. Dibutuhkan pemain pelapis yang memiliki kemampuan relatif seimbang sehingga ketika terjadi cedera, akumulasi kartu, kelelahan, atau benturan jadwal dengan klub, kualitas permainan tim tidak mengalami penurunan drastis. Kondisi inilah yang membuat proyek regenerasi dan pencarian pemain baru menjadi sangat penting. PSSI disebut terus memantau perkembangan pemain keturunan Indonesia yang bermain di berbagai kompetisi Eropa. Mulai dari Belanda, Jerman, Inggris, hingga negara-negara lain yang memiliki sistem pembinaan sepak bola kuat. Para pemain muda tersebut diharapkan tidak hanya datang sebagai pelengkap skuad. Mereka harus mampu bersaing secara sehat dengan pemain yang sudah lebih dahulu memperkuat Garuda. Jika proses tersebut berjalan dengan baik, timnas Indonesia akan memiliki persaingan internal yang jauh lebih ketat. Setiap pemain harus bekerja keras untuk mempertahankan tempatnya di dalam tim. Julian Oerip jadi salah satu nama yang menarik perhatian. Salah satu nama yang disebut-sebut menarik perhatian adalah Julian Oerip. Gelandang serang muda yang berkarier di Belanda ini memiliki karakter permainan yang cukup menarik. Kemampuan bermain di area tengah hingga posisi yang lebih menyerang membuatnya dinilai memiliki fleksibilitas untuk mengisi beberapa skema permainan. Dalam sepak bola modern, pemain seperti ini sangat dibutuhkan. Seorang gelandang tidak hanya dituntut mampu mengalirkan bola, tetapi juga harus bisa membaca ruang, melakukan pergerakan tanpa bola, membantu pressing, serta menciptakan peluang ketika berada di sepertiga akhir lapangan. Jika benar masuk dalam radar serius timnas Indonesia, Oerip berpotensi menjadi salah satu pemain yang menarik untuk dipantau perkembangannya. Namun, perjalanan menuju timnas tentu tidak sederhana. Performa di level klub, kesiapan mental, kebutuhan taktik pelatih, serta proses administrasi menjadi sejumlah faktor yang harus diperhatikan. Jenson Seelt dan opsi baru di lini belakang. Nama lain yang turut menjadi perbincangan adalah Jenson Seelt. Bek bertubuh tinggi tersebut dinilai dapat memberikan alternatif baru bagi lini pertahanan Indonesia. Dalam sepak bola modern, postur dan kemampuan membaca permainan menjadi kombinasi penting, terutama ketika sebuah tim menghadapi lawan yang mengandalkan permainan direct dan bola-bola udara. Kehadiran pemain dengan karakter seperti Seelt dapat memperkaya pilihan pelatih. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan kedalaman di lini belakang, karena kompetisi internasional menuntut konsentrasi tinggi selama 90 menit. Pergantian pemain, cedera, maupun perubahan sistem permainan membuat pelatih harus memiliki beberapa opsi dengan karakter berbeda. Jika pemain seperti Seelt benar-benar tersedia dan memiliki peluang untuk membela Indonesia, persaingan di lini pertahanan tentu akan semakin menarik.
Tristan Goijer dan Dean Zandbergen ikut disorot. Selain Oerip dan Seelt, nama Tristan Goijer serta Dean Zandbergen juga turut dikaitkan dengan kemungkinan penguatan skuad Garuda. Keduanya merupakan nama yang menarik karena memiliki latar belakang sepak bola Belanda. Sistem pembinaan sepak bola Belanda dikenal mengutamakan pemahaman taktik, teknik dasar, pengambilan keputusan, serta kemampuan bermain dalam sistem. Kualitas tersebut tentu menjadi aset apabila dapat dipadukan dengan karakter sepak bola Indonesia. Namun sekali lagi, status mereka tidak bisa langsung dianggap sebagai pemain timnas Indonesia. Rumor mengenai pemain keturunan harus dibedakan dengan informasi resmi mengenai proses naturalisasi atau pemanggilan ke tim nasional. Artinya, publik masih perlu menunggu perkembangan selanjutnya sebelum menyimpulkan bahwa mereka benar-benar akan menjadi bagian dari skuad Garuda. Persaingan internal bisa semakin panas. Jika gelombang pemain baru benar-benar masuk ke dalam skuad, satu hal yang hampir pasti terjadi adalah meningkatnya persaingan internal. Bagi pemain lama, kedatangan wajah-wajah baru bukan berarti ancaman semata. Justru persaingan tersebut dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas. Bayangkan jika setiap posisi memiliki 2 atau bahkan 3 pemain dengan kemampuan yang hampir setara. Pelatih akan memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan komposisi berdasarkan lawan yang dihadapi. Melawan tim yang mengandalkan bola-bola panjang, pelatih dapat memilih pemain dengan kemampuan duel udara yang lebih kuat. Saat menghadapi lawan yang bertahan rapat, pemain dengan kreativitas dan kemampuan kombinasi di ruang sempit bisa menjadi pilihan. Inilah yang disebut sebagai squad depth. Kualitas latihan bisa meningkat. Kehadiran pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa juga berpotensi meningkatkan standar latihan. Para pemain akan terbiasa menghadapi tempo latihan yang tinggi, tuntutan taktik yang detail, serta persaingan untuk mendapatkan tempat di starting 11. Pemain muda lokal pun dapat memperoleh pengalaman berharga dari rekan setimnya. Transfer pengalaman seperti ini seringkali tidak terlihat secara langsung di pertandingan, tetapi dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sebuah tim dalam jangka panjang. Pemain yang sebelumnya hanya berlatih dengan satu pola dapat memperoleh wawasan baru mengenai pergerakan, positioning, pressing, maupun pengambilan keputusan. Strategi pelatih semakin fleksibel. Dampak berikutnya adalah semakin banyaknya pilihan taktik. Jika komposisi pemain semakin beragam, pelatih dapat menerapkan beberapa sistem permainan tanpa terlalu bergantung pada satu formula. Tim bisa bermain dengan 3 back ketika menghadapi lawan tertentu, kemudian beralih menggunakan 4 back pada pertandingan lainnya. Lini tengah juga dapat diubah sesuai kebutuhan, begitu pula dengan karakter penyerang. Fleksibilitas seperti ini menjadi sangat penting dalam kompetisi internasional. Lawan tidak selalu memiliki karakter yang sama. Karena itu, Timnas Indonesia membutuhkan skuad yang mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Bukan sekadar naturalisasi, tetapi investasi masa depan. Yang tidak kalah penting, proyek pencarian pemain keturunan seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai program naturalisasi. Jika dilakukan dengan perencanaan yang matang, langkah ini dapat menjadi investasi jangka panjang. Pemain muda yang memiliki darah Indonesia dan berkembang di Akademi Eropa dapat menjadi bagian dari generasi berikutnya. Mereka masih memiliki waktu panjang untuk berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan sepak bola Indonesia. Namun, proses tersebut harus tetap dilakukan secara selektif. Timnas tidak membutuhkan pemain hanya karena mereka bermain di Eropa. Yang dibutuhkan adalah pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim, memiliki kualitas, karakter profesional, serta siap memberikan kontribusi. Tantangan terbesar ada pada proses adaptasi. Meski terlihat menjanjikan, kedatangan pemain diaspora juga memiliki tantangan tersendiri. Perbedaan budaya, bahasa, gaya permainan, hingga tekanan publik dapat memengaruhi proses adaptasi seorang pemain. Karena itu, pemain baru membutuhkan lingkungan yang mendukung. Mereka harus diberi waktu untuk memahami rekan-rekan setim, sistem permainan, serta atmosfer sepak bola Indonesia.
Di sisi lain, pemain lama juga harus mampu menerima kehadiran pemain baru sebagai bagian dari keluarga besar timnas. Jika semua pihak mampu menjaga keseimbangan tersebut, kombinasi pemain lokal dan diaspora justru dapat menjadi kekuatan besar. Mampukah wajah-wajah baru mengubah Garuda? Pertanyaan terbesar kini adalah, apakah gelombang pemain berdarah Eropa benar-benar mampu mengubah wajah timnas Indonesia? Jawabannya tentu tidak bisa diberikan hanya berdasarkan nama atau rumor. Kualitas seorang pemain baru akan terlihat ketika mereka benar-benar mendapatkan kesempatan bermain, beradaptasi dengan sistem, dan mampu menunjukkan performa konsisten di lapangan. Timnas Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pemain berkualitas. Garuda membutuhkan sebuah sistem yang mampu membuat setiap pemain bekerja untuk tujuan yang sama. Jika proyek regenerasi, pembinaan pemain lokal, pengembangan diaspora, dan strategi pelatih dapat berjalan beriringan, masa depan timnas Indonesia tentu semakin menarik untuk dinantikan. Kini publik hanya perlu menunggu langkah resmi berikutnya dari PSSI. Apakah akan muncul nama-nama baru dari Eropa yang benar-benar bergabung dengan skuad Garuda? Apakah pemain muda seperti Julian Oerip, Jenson Seelt, Tristan Goejer, dan Dinzan Bergen akan menjadi bagian dari proyek masa depan Indonesia? Satu hal yang jelas, persaingan untuk mengenakan jersey Garuda diprediksi akan semakin ketat. Dan jika benar gelombang baru talenta Eropa mulai berdatangan, era baru timnas Indonesia mungkin saja sedang dipersiapkan secara perlahan. Kini tinggal menunggu waktu sampai rumor berubah menjadi kenyataan dan wajah-wajah baru itu benar-benar membuktikan kualitas mereka di atas lapangan. Garuda sedang membangun masa depan. Pertanyaannya, siapakah pemain berikutnya yang akan muncul dan menjadi kejutan terbesar untuk sepak bola Indonesia?